Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Susanti, NPM 2011-030337 dari kelas G jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hibah. Oke, saya mulai. Hibah adalah sama halnya seperti hadiah, hanya saja hadiah merupakan suatu bentuk pemberian yang mempunyai nilai manfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharap gantinya, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ini diberikan bukan karena iba atau rasa kasihan, tetapi penghargaan atas prestasi atau reputasi seseorang, di mana hukumnya sama-sama mubah atau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, maka hendaklah diterima, jangan ditolak, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Nah, definisi ribah. Hibah dalam bahasa Arab artinya melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Syahid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad pokok persoalan pemberian harta milik seseorang. Kesimpulannya kepada orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela atau tidak ada sebab dan musababnya, tanpa ada imbalan dari pihak penerima pemberi, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Rukun hibah adalah yang pertama, ada orang yang menghibahkan sesuatu dengan syarat berakal balik memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, ada orang yang menerima hibah. Yang ketiga, ada ijab dan kabul. Yang keempat, ada sesuatu yang dihibahkan dengan syarat bila berbentuk benda bisa dijual atau dihalal untuk digunakan. Jenis-jenis bentuk hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Terus yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Yang terakhir, hikmah hibah. Terdapat dua hal hendak dicapai oleh hibah, yakni pertama, dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Yang kedua, tujuh oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik. Perbedaan antara wakaf dan hibah itu, dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya, yang disebut wakif dan wahib. Yang kedua, apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerima dari pihak lain. Benda wakaf adalah segala benda baik, benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan atau kelompok. Yang terakhir, barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang, sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.